Masya Allah. Dari luar rumah itu ke tempat jenazahnya Aki. Dan dilalahnya itu di kamar mandi. Pas begitu saya mau keluar pintu, wallahi itu saya ngeliat kakinya gede banget. Cuma kelihatan kakinya doang. Langsung saya nyebut astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan alur kehidupan, bersama saya lagi Kevas di sini selaku host. Kali ini saya ditemani oleh. Halo, nama saya Carson Gary Rovino, biasa dipanggil dengan Gary. Oke, baik. Dengan Mas Gary berarti ya. Betul, Mas Gary, kesibukannya apa nih Mas? Untuk sekarang ini masih freelance saja di jalanan. Baik. Nah, apa cerita-cerita misteri dan mistis apa yang bakal mau disampaikan kepada teman-teman alur Kalau kehidupan? untuk cerita misteri atau mistis sebetulnya ada beberapa cerita dari sebuah rumah sih. Kebetulan itu ada rumah keluarga dulu, tapi sekarang udah nggak lagi di daerah Sumedang. Dan rumah ini adalah salah satu rumah bersejarah yang dulunya tuh bekas rumah Belanda yang dihibahkan kepada Aki. Aki adalah kakek kami ya. Aki itu orang Sunda, jadi kalau misalnya dipanggil kakek itu adalah Aki. Namanya Om Ungke biasa dipanggil sana. Oke, berarti ini dari Sumedang nih Pak? Ya, dari orang tua yang pria. Oke, Mas. Hal apa tuh Mas yang benar-benar Mas ingat di dalam rumah tersebut? Jadi ada sedikit cerita waktu saya SMP tahun 96-97an. Saya itu dapat kabar dari Sumedang. Ditelepon ke orang tua saya, Aki sakit nih. Tolong dong dijenguk dulu takut ada apa-apa. Akhirnya kita keluarga itu berangkat buru-buru dari Jakarta menuju ke Sumedang. Pakai mobil lah, nggak mungkin juga pakai motor dong, capek dong ya. Pakai mobil lewat tol. Itu dikebut kurang lebih 2 jam lah nyampe di sana. Iya. Cepet banget. 2 jam ya, karena papa saya emang agak sedikit semi pembalap. Kalau untuk di belakang kemudi. Setelah sampai Sumedang, Aki udah mulai agak nggak sadar, cuman masih bisa untuk berkomunikasi nih. Masih dari mana, Gary dari mana, masih mengenali lah semua orang-orang di sekitarnya. Gitu. Udah, karena pas kejadian itu pada malam hari menjelang pagi, akhirnya pada tidur tuh, pada istirahat, tidur semua. Dan karena badan saya kotor mungkin ya, pas saya saat lagi terlelap-lelapnya, itu kuping saya kayak disentil, entah siapa yang nyentil saya nggak tahu. Kebangun karena teringat, wah rumah ini emang agak-agak angker kali ya, emang cerita dari orang tua itu rumah bersejarah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ke kamar mandi, bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Dan dilalahnya itu di kamar mandi, pas begitu saya mau keluar pintu, wallahi itu saya ngeliat kakinya gede banget. Cuma kelihatan kakinya doang, langsung saya nyebut astagfirullahaladzim. Maaf, ampun, sampurasun kalau misalnya aku kotor di sini. Saya cuman untuk jenguk Aki sedang sakit. Akhirnya kembalilah tidur, akhirnya kelar tuh. Nggak ada masalah lagi, nggak diganggu lagi kok. Besok paginya cerita deh sama papa cerita. Sama papa diomelin, lu sih dikasih tahu sebelum masuk kamar itu bersih dulu, cuci kaki, cuci tangan, biar nggak digangguin gitu. Itu cerita yang pertama tuh. Gitu. Untuk cerita yang kedua sih sebetulnya agak sedikit membingungkan juga ya. Namanya kita masih SMP pada saat itu, namanya di rumah Sumedang, rumah bersejarah. Itu ada rumah gede, rumah kecil.
tempat Aki sakit adalah di rumah kecil nih. Di rumah kecil dirawat di situ. Saya main-main ke rumah gede. Di rumah gede itu masih banyak barang-barang pusaka. Barang-barang yang nggak boleh dimain-mainin. Yang namanya masih SMP, kita main-mainin lah yang ada namanya wayang-wayangan, ada tombak-tombakan. Akhirnya saya disitu ngantuk. Itu sih masih belum malam ya, belum malam. Kira-kira jam-jam 4 lah, jam 4, jam setengah 5-an, masih belum malam. Ngantuk, ketiduran di kamar yang seharusnya tidak boleh ditidurin. Bayangin dong. Di kamar yang tidak boleh ditidurin. Iya. Pas saya bangun, saya ada di belakang sawah. Dipindahin, Mas? Dipindahin. Bener-bener real dipindahin? Dipindahin di sawah, di gubuk-gubukan. Tapi tanpa sadar, bener-bener nggak sadar? Boro-boro lagi tidur, begitu bangun, lah ini di mana? Menjelang maghrib. Itu kan posisinya kan letaknya itu kan ada di rumah yang besar. Rumah yang besar. Tapi yang rumah besar itu boleh nggak sih ditempatin oleh keluarga sebenarnya? Sebetulnya boleh. Tapi memang tidak ada? Sebetulnya boleh. Ada yang ngejagain di belakang. Cuman yang di ruangan utama sama di kamar utama itu nggak ada yang nempatin. Entah kenapa emang di situ ruangannya nggak tahu ya, mungkin buat naruh benda pusaka mungkin orang-orang zaman dulu ya. Yang namanya anak kecil ya main bandel tidur aja di situ. Ya itu yang paling kaget sih. Begitu bangun ada di gubuk-gubukan di sawah. Yang namanya orang itu pada nyariin si Gary mana, si Gary. Iya pasti dicari banget itu, Mas. Baru dicariin. Diomelin lagi sama bokap. Lu sih udah tahu itu kabar gak boleh ditidurin, mainan gak boleh dimain-mainin, diomelin lagi. Iya sih, karena kenapa bisa diomelin posisinya ini kali ya, Mas juga masih SMP jadi bisa ya untuk diomelin ya? Bisa. Baik Mas, itu tadi yang di rumah besar Mas dipindahin kan, wah itu pasti dicariin banget ya sama keluarga Mas Gary ya. Betul. Nah, Mas Gary, benar-benar posisinya berarti kan rumah bersejarah banget. Bersejarah. Dari masa Belanda yang tadi Mas jelasin. Masa Belanda, betul. Hal-hal apa yang pernah Mas, pernah nggak sih Mas kayak ditampakin, benar-benar ditampakin selain yang tadi yang kaki gede? Saya juga penasaran sih sebenarnya, saya pengen nanya mungkin di akhir cerita aja. Ya. Kalau untuk penampakan yang berupa jin atau kita sebut juga miske ada. Oke. Karena memang salah satunya itu kan tempat bersejarah. Jadi itu di belakang rumah gede itu ada yang namanya tempat parkir mobil yang udah nggak dipakai. Ada Mercy tua, terusnya ada beberapa mobil-mobil tua tuh yang nggak kepake, ibaratnya udah rongsokan. Di suatu ketika itu saya lagi main tuh malam main setekat karena ada pohon-pohon ceri. Iya. Namanya anak kecil kan makanin buah ceri itu kan enak. Iya, manis. Saya ngeliatin dari jauh itu di dalam mobil apaan ya? Kayak cuman ada siluet begitu. Penasaran. Deketin pelan-pelan. Itu tambah lama tambah nyata, cuman yang baju putih, rambutnya ke bawah, jadi merinding deh, jadi inget masa lalu nih, bener-bener jadi inget masa lalu. Rambutnya ke bawah, matanya ngeliatin aku. Waduh, bayangin tuh, itu yang namanya kaki, mau lari udah nggak bisa, mau gerak udah nggak bisa, cuman gemeter. Itu yang namanya miskenya, yang tadinya kayak cuman berupa siluet kayak begitu, lama-lama debel. Dan untungnya aku dipanggil di situ. Itu yang akhirnya benar-benar jadinya bisa ngebuat Mas Gary kabur gitu ibaratnya. Dipanggil sama namanya Bi Iwik ya, sekarang juga udah almarhum. Dipanggil, ditepak. Kenapa kamu? Aku cuma nunjuk. Itu apa? Itu di mobil. Itu apa? Itu di mobil. Si Bi Iwiknya nggak ngelihat. Tapi Mas sampai pada saat itu masih ada? Masih ada. Dan akhirnya sama Bi Iwik tuh cuman dibacain ayat kursi ya. Dibacain ayat kursi, dibacain sholawat, muka dielus,
udah akhirnya tuh hilang tuh, nggak ngeliat lagi. Mungkin kalau misalnya kayak anak kecil tuh kesawan kali ya. Iya. Dibilangnya. Posisinya itu di jam berapa mas bisa ngelihat seperti itu mas? 6:30 masih sore. 6:30? Iya, habis maghrib 6:30. Astaga, berarti itu tempat rumah Sumedang itu udah angker banget ya mas? Ya emang rumah angker dan rumah bersejarah. Oke. Gitu. Nah, mas, itu merinding banget sih yang kejadian yang dari awal sampai akhir. Ada nggak sih mas yang benar-benar sampai ngebuat mas nggak pernah ngelupain? Ada. Itu selang beberapa hari yang tadi saya cerita, Aki sakit. Iya. Aki sakit, akhirnya udah agak mendingan. Akhirnya kita sekeluarga tuh pulang ke Jakarta. Jakarta lagi. Pulang ke Jakarta, kita nggak dengar dari Aki untuk sekitar kurang lebih 1 mingguan. Ternyata setelah ditelepon kembali sama yang dari Sumedang, dikasih tahu Aki meninggal. Jadi akhirnya yang tadinya papa masih bekerja, pulang buru-buru, aku pulang sekolah langsung berangkat lagi itu ke Sumedang. Setelah berangkat sampai di Sumedang itu, biasalah kalau misalnya orang meninggal itu kan pasti nyiapin yang namanya makanan. Iya, tahlilan ya. Tahlilan, itu ngundang buat yang namanya orang-orang tahlilan, Pak Haji, Pak Ustadz, semua keluarga pada datang. Biasa yang lain tuh pada sibuk yang nyiapin makanan, terusnya yasin gitu kan, pada gelar-gelar tikar. Pada saat itu yang bener-bener saya nggak habis pikir sih. Cuman saya sebelum saya ke situ, saya ceritain dulu tentang Aki nih ya, sedikit. Oke, tentang boleh. Saya penasaran juga, mas. Aki itu panggilannya di sana Aum Ungke. Saya nggak tahu kenapa itu Aum Ungke, tapi kalau misalnya dipanggil nama aslinya, orang-orang pada nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya dipanggil Aum Ungke, itu hampir satu Sumedang itu pada tahu semua. Gitu. Jadi Aum Ungke itu bisa dibilang praktisi, bisa dibilang, tapi bukan dukun ya, bisa dibilanglah orang yang bisa melakukan suatu pengobatan. Gitu. Jadi banyak orang yang datang ke sana untuk minta diobatin gitu. Udah banyak lah yang namanya diobatin sama Aki gitu. Jadi mungkin karena dari keturunan atau dari Aki pelajarin, saya juga kurang tahu untuk asal usulnya seperti apa gitu. Jadi saya ngejelasin seperti itu dulu, biar nanti ini ada korelasinya nih nanti nih dari cerita yang akan saya ceritain. Sambung menyambung ya. Sambung menyambung. Jadi pada saat itu si Aki ini kan habis ngobatin, makanya dia sakit. Mungkin karena yang diobatin itu kenapa penyakitnya terlalu parah, akhirnya nyerangnya ke Aki. Kenanya ke Aki, akhirnya yang kemarin yang tadi itu saya cerita sakit kan. Sakit akhirnya sembuh, kita keluarga pulang ke Jakarta, ditelepon seminggu kemudian meninggal, akhirnya kita balik lagi. Siap. Singkat cerita, mereka semua tuh lagi pada nyiapin yang namanya tahlilan. Semua lagi pada tahlilan semua. Tiba-tiba saya ngelihat sendiri itu. Saya ngelihat sendiri dan orang-orang yang lagi pada tahlilan itu ngelihat juga semua dan pada akhirnya berhenti. Itu yang namanya entah awan, entah kabut, itu warnanya hijau dan biru dari luar. Masya Allah. Dari luar rumah itu ke tempat jenazahnya Aki. Di atasnya tuh. Dikerubunin di atas jenazahnya Aki tuh muter-muter. Itu yang tadinya namanya lagi tahlilan berhenti. Semuanya berhenti. Pak Ustadz kiai gimana? Semuanya berhenti, hening, entah mereka hening karena ketakutan, apa hening karena apa, saya juga kurang tahu. Gitu ya. Udah muter-muter itu awan, muter terus ada kali kurang lebih 5 sampai 6 menit lah. Wah, lama Mas itu, Mas. Lama, makanya yang pada tahlilan itu pada diem semua. Bingung pada mau ngapain soalnya gitu kan. Muter aja. Dan akhirnya setelah muter itu awannya tuh keluar lagi. Masya Allah. Keluar lagi dari rumah. Keluar ke rumah tiba-tiba ngilang tuh awan. Wallahi itu nggak tahu apaan, itu yang membuat sampai saat ini bertanya-tanya, itu apa sih? Apakah itu jin yang datang ataukah malaikat yang menjemput nyawa? Pencabut nyawa yang datang sampai yang namanya awan itu muter-muter di atas dan akhirnya pulang lagi.
Gokil, Sampai saat gokil. ini saya juga belum tahu itu apa. Itu benar-benar real, untold story. Cuman orang-orang yang ada di situ dan keluarga yang tahu. Oke. Gitu. Nah, Mas, kalau misalnya itu yang dicerita yang di rumah Sumedang, yang emang rumah bersejarah. Rumah sejarah banget tuh. Mas Gary sendiri pernah nggak sih Mas mengalami kisah-kisah misterius di luar rumah Aki ini nih, almarhum Aki? Ya mungkin entah kan Mas kan juga sekarang kan freelance di jalan, entah Mas juga ketemuin di jalanan atau seperti apa, boleh di-sharing-sharing Mas jika ada? Bisa dibilang sih ada antara cerita serem dan lucu. Oke. Ada antara cerita serem dan lucu. Kebetulan kan sekarang saya freelance di jalan ya. Iya. Berseragam hijau. Ya udah pada tahu lah berseragam Oke. hijau. Itu saya mendapatkan suatu pekerjaan untuk mengantarkan makanan. Itu lokasinya ada di restoran tuh di daerah Bukit Dago, daerah-daerah Pamulang sana Gunung Oke. Sindur. Nganterin ke daerah pesantren kalau nggak salah namanya. Pernah ke sana? Sebelumnya belum pernah. Dan pas begitu saya kasih tahu, nih dapat nih orderan ke sini. Dari rekan yang lain juga ngomong, hati-hati aja bang, jalan ke situ. Kan bertanya-tanya, emang kenapa sih begal? Enggak, jalannya serem. Ya begitu sih serem. Cuman yang namanya saya ini, apa sih? Serem apa sih? Ya udahlah kita Malah jalanin. penasaran ya? Penasaran malah ya. Jalannya itu kurang lebih itu nggak jauh sih, cuman 5 kilo dari tempat restorannya. Cuman di 1 kilo mendekati pesantrennya itu, pas begitu masuk kanan kiri itu udah yang namanya pohon-pohon rimbun. Oke. Tambah masuk ke dalam kanan kiri kuburan. Lah, ini mau nganterin ke tempat makanan ke pesantren atau mau ziarah kubur nih? Sambil bercanda dalam hati nih. Iya. Untuk ngilangin rasa takut. Mau ke pesantren atau ziarah kubur? Karena itu full kuburan. Kanan kiri ngelewatin yang namanya tengah-tengah kuburan. Kuburan tuh. Kuburan, berban kuburan kanan kiri. Ngelewatin tengah jalan itu balik lagi. Ini antara lucu dan takut sih. Itu saya nggak tahu apa, guling atau apa. Cuman jalannya kayak cacing. Jalannya kayak cacing. Kalau di film-film itu kan yang namanya poci ya. Itu kan loncat-loncat. Loncat-loncat. Ya. Iya. Ini enggak. Gini. Jalannya begini. Oh, Gelombang begitu. wave. Wave. Jadi astagfirullahaladzim sambil nyebut aja. Ngejar tapi apa gimana Mas? Yang pas. Ikutin dong. Masya Allah, subhanallah. Itu udah Ini kalau- posisi Mas Masih Giri bawa makanan. malam. Malam lah. Itu posisi jam 8:30 malam. Ngelewatin tengah kuburan menuju ke drop off buat nganterin makanan. Tapi nggak bohong, kali ini saya bener-bener merinding. Ini real ya. Ini real. Ini real ya. Ini real. Ini merinding banget. Makanya itu yang saya bingung. Karena kita selalu beransumsi kalau misalnya kita nonton film itu poci kan loncat-loncat. Astaga. Ya kan? Iya. Tapi ini jalannya kayak wave kayak begitu. Kan Mas Giri kan bilang ngikutin. Mas Giri ngeliat dong. di mana? Nah, jadi gini, pas ngikutin begitu yang namanya kita takut tapi sambil pengen ketawa, kanan kiri kuburan, jalan rusak, yang namanya motor biasa, motor metik. Iya. Jalan rusak diajar aja deh udah. Umrok. Secepet-cepetnya untuk biar sampai tujuan. Gitu. Itu Poci masih ngikutin. Ngeliat di spion berarti. Lihat di spion dong. Sampai akhirnya tujuan? Sampai tujuan lihat ke belakang udah kagak ada tuh Poci. Pas begitu drop off makanan di security-nya, saya diketawain malah. Bang, lo kenapa bang? Buru-buru amat. Itu tadi ada yang ngikutin. Nggak ada. Tenang, di sini nggak ada, aman-aman. Seolah-olahnya itu security dari pesantren itu udah tahu, tapi cuman pengen buat nenangin. Oh. Gitu. Udah gitu, bang, lo lain kali kalau misal dapat orderan ke sini, jangan lewat sini. Kan ada jalan utamanya di sana. Saya nggak tahu bang, saya cuma ngikutin map. Gara-gara map lagi, karena balik lagi yang namanya map itu cuman ngasih tahu jalan paling deket, tapi bukan yang tercepat. Yang terdekatnya ngelewatin kuburan. Makanya kenapa tadi abang-abang yang mitra yang satu udah ngasih tahu, siap-siap aja bang, kalau misalnya ke sana. Ternyata emang itu ngelewatin kuburan dan banyak kejadian di situ.
bukan cuman saya doang, akhirnya ketemu rekan-rekan yang lain, mereka diketawain, juga cerita. Iya. Ada yang lihat Poci, ada yang lihat Miske, ada yang lihat genderuwo. Tapi kan pada saat itu emang sebenarnya Mas Gary juga udah dikasih tahu dong sama teman-teman. Udah, jangan bro, hati-hati bro di situ. Iya. Cuman yang namanya mental baja nih, mental ya. Yang namanya kita di lapangan kan pasti kan nyari orderan ya. Iya, nyari cuan lah. Nyari cuan lah. Ada orderan masuk dan kita nggak tahu tujuannya kemana. Yang penting ada orderan masuk, nominalnya lumayan, kita jalanin. Ternyata itu orderan juga udah cancelan berapa orang. Aduh. Dari berapa driver lain yang nggak mau ngambil orderan itu. Itu. Okay. Itu sih. Antara itu yang tadi saya bilang, antara serem sama lucu. Asumsi ngelihat Poci itu loncat-loncat di TV dan di film. Tapi yang saya lihat tuh bukan. Tapi nyatanya emang bener. Posisinya emang ada seperti Poci. Udah fix di Pociin. Udah fix Poci. Tapi jalannya seperti itu. Jalannya gelombang gitu. Mungkin nextnya kita bikin film Poci jalan nunduk kan. Poci lucu dong. Poci lucu. Kita Poci. Bisa aja kamu. Aduh, Mas Gary, terima kasih banyak udah datang di Alur Kehidupan. Banyak banget sejarah-sejarah yang bisa kita petik ya. Tadi kenang-kenangan masa lalu Mas Gary. Mas Gary, aku mau nanya sekali lagi. Boleh. Ini yang mengutip di cerita pertama. Mas Gary kan langsung ditampakin sesosok kaki. Itu nggak ada bentuknya? Nggak ada, kaki doang sebelah kanan, berbulu. Wow, kanan doang? Kaki doang kanan, berbulu. Wow. Kalau kata orang-orang situ saya genderuwo ya, cuman kan balik lagi saya sendiri itu nggak tahu penampakan genderuwo itu seperti apa, gitu. Aduh, serem banget. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Gary atas cerita-ceritanya, udah bikin saya merinding banget. Ada tambahan nggak kata-kata lain untuk kawan-kawan Alur Kehidupan Mas Gary? Sebetulnya saya cuma mau nambahin sedikit ya. Yang saya alamin adalah kalau misalnya ketemu apapun itu, jangan berusaha untuk jangan takut dan jangan untuk panik. Karena yang bisa mencelakakan diri kita sendiri adalah kepanikan kita. Contoh, kita ngeliat makhluk halus, kita lari, jatuh. Kita yang bikin luka apa? Karena kita jatuh. Benar. Contoh, kita dikejar-kejar Poci kayak saya tadi, untung saya nggak jatuh, kita ngebut motor. Kalau misalnya kita jatuh, gubrak, yang celaka siapa? Kita juga. Iya. Jadi kalau misalnya kita ketemu hal-hal seperti itu, diusahakan tenang setenang mungkin meskipun takut. Gitu. Jangan takut karena yang membuat celaka adalah diri kita sendiri. Oke, dapat hikmah baru lagi nih kawan-kawan Alur Kehidupan, bahwasanya ketika kalian pada takut, jangan pernah panik dan jangan pernah gegabah untuk mengambil keputusan. Siap, terima kasih banyak Mas Gary. Dan terima kasih juga untuk Mopes, aparel motorcycle terbaik. Sampai di sini untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.